Meditasi kita. Mantap. Kata-kata buat baca ini saya. Kediri panas hujan Pak Jonathan? Ya. Kediri hujan atau panas? Panas, angin. Panas, angin. Oh, angin. Ya. Mungkin efek bandara itu loh. Oh. Iya, di sini. Pagi Bu Joyce. Pagi Bu Joyce. Mic-nya, Bu. Mic-nya. Mic. Pagi. Terima kasih. Selamat Haleluya. pagi semuanya. Amin. Shalom, shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Pak Lukas, Bu Joyce, Pak Ponidi, dan Ibu Magdalena, Bu Sinta. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Dan marilah kita sambut host kita yang luar biasa dari Sidoarjo adalah Bapak Lukas Krisnanto. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, terima kasih Pastor John. Berwaktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi. Amin. Yes, semangat. Semangat ya. Kita percaya pada pagi hari ini hadirat Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Dan kita imani, yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, campur tangan Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita imani, yakin percaya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Jumat 28 Juli tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Host Bapak Lukas Krisnanto, saya sendiri dari Sidoarjo. Yang kedua, worship leader, pembicara Pastor John Sarbunan dari Kediri. Yang ketiga, doa profetik Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Yang keempat, pengumuman oleh Bapak Bruri Tikole dari Jerman. Yang kelima, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Jumat hari ini tanggal 28 Juli tahun 2023. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala puji syukur kami mau naikkan di hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana ada. Ini semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau curahkan, dilimpahkan kembali dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat. Hari ini. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ini satu kerinduan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, untuk kembali untuk bersekutu, datang ke hadirat-Mu melalui gereja CLCC ini ya Tuhan, untuk bersama-sama datang memuji, menyembah dan meninggikan muliakan nama-Mu. Karena kami
percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak Amin. dimuliakan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Amin. Tuhan, kiranya di dalam pujian dan penyembahan kami ini, Engkau hadir, ada di tengah-tengah, memberkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan ini, hadirat Tuhan hadir. Kami percaya mujizat-Mu hadir, yang sakit Kau Amin. sembuhkan, Yes. yang lemah Kau Amin. kuatkan, Yes, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang susah Kau Terjadi berikan dalam jalan nama keluar Yesus. buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami pada Amin. kesempatan pagi hari ini. Engkau urapi kami semuanya. Biarlah pujian dan penyembahan ini kami tetap mau bersorak-sorai memuji, menyembah, muliakan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati kepada kami semua yang hadir pada pagi hari. Doa kami, ucapan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Ibu Rosalin. Sama Opa Bruri di Jerman. Saya kembalikan kepada Pastor John untuk memimpin pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Bu Lea. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kuras. Haleluya. Kuras kasih kuasa Roh Kudus. Oke, ini mungkin ini suara wanita, jadi sebentar saya ambil yang suara pria ya. Haleluya, kita mau nyanyikan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Dan nyanyikan lagu dengan segenap hati ya. Doakan Bapak Ibu untuk pelayanan nanti di Madura, semua berjalan lancar. Karena kita tahu kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita ya. Oke. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari mengasihi Tuhan, katakan, ku angkat tanganku. Kami rindu selalu ya Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Di hadapan Tuhan kita berkata bersama, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang
kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Mari katakan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu. Di mana saudara? Dalam hadirat-Mu. Angkat suaramu bagi Tuhan, katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terimalah Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. We love you, we love you, we love you, Jesus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, terima pujian. Bersama katakan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Hormat dan kuasa, katakan sama-sama, sekarang dan selamanya. Oh, haleluya. Hormat dan kuasa, bersama katakan, sekarang dan selamanya. Selamanya Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau ada bersama kami. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini, Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, kita puji, kita sembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita diberi kuasa, amin, menaklukkan musuh iblis. Haleluya, di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oh yes. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kuasa di tangan-Mu. Berikan kuasa bagi gereja-Mu. Katakan. Yeah, yeah.
dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan semuanya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa-Mu dicurahkan. Berkatakan ku diberi kuasa. Semuanya angkat suara-Mu bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat suara bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan semuanya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, semua angkat suara katakan sungguh besar. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Semuanya Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh Yesus, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh Yesus, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan yang berkuasa sampai selamanya, lamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selama-lamanya. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan akan dibentangkan. Oke, di sana ada Ibu Lea Siwalete akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan selamat datang Galaxy Tape A8. Haleluya. Sudah bersama dengan kita pagi ini dan semua kita yang sudah hadir, tentu kita sangat bersuka cita. Kepada Ibu Lea Siwalete dipersilakan. Terima kasih, Pastor. Yes. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya. Kita berdoa firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali Tuhan boleh menghampiri hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji, menyembah.
Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pastor John Satu. Urapi hamba-Mu, ialah hikmat makrifat, Kau limpahkan untuk hamba. Dan kami Tuhan, boleh Engkau lawat setiap kami Bapak. Ya. Boleh dijamah oleh Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Ibu Lea Sibalete, SAK yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Itu sangat bagus sekali. Supaya kita bisa mengerti ya firman itu kalau kita berdoa terlebih dahulu minta tuntunan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama membuka hati kita mendengarkan, ya, merenungkan, dan kita akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hari ini Tuhan sudah menyertai kita dan doakan supaya sepanjang hari ini kita semua dalam penyertaan Tuhan, ya. Ada sebuah tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini, yaitu cara agar kita tidak kehilangan penglihatan ilahi, ya, saudaraku. Kalau sekarang ini kita punya penglihatan jasmani, saudaraku, ya. Kita bisa melihat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita punya penglihatan secara ilahi, kita melihat sesuatu yang tak terbatas, ya. Kita bisa melihat masa depan kita. Kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan, ya, di waktu-waktu yang sedang terjadi di hari ini maupun waktu-waktu yang akan datang, saudara-saudaraku. Saudara, orang-orang yang punya penglihatan ilahi, mereka bisa melihat sesuatu bersama dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa apa yang Tuhan lihat, itu yang mereka lihat. Dan saya percaya mereka punya cara pandang, cara melihat itu sudah beda, ya saudaraku. Kalau orang-orang yang pakai kacamata jasmani, kacamata saudaraku, ya, manusiawi, terkadang dia melihat ini banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak penderitaan, kesesakan, air mata, sakit penyakit, ketakutan, kegagalan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Itu yang dia lihat buruk semuanya. Tapi kalau dia mulai sosok memakai cara pandang Tuhan, penglihatan ilahi ini, saudaraku, dia melihat itu sudah beda. Betul, hari ini aku dalam masalah, aku dalam persoalan, aku dalam pergumulan, aku dalam penderitaan, kesesakan, sakit penyakit. Tapi aku melihat ada Tuhan yang bersama denganku. Tuhan yang takkan pernah meninggalkanku. Tuhan yang selalu ada untuk menghibur di saat aku susah dan sedih, menguatkan di saat aku lemah, memberi aku pengharapan di saat aku dalam keadaan putus asa, membukakan jalan, membukakan pintu yang tertutup. Saat tiada pintu yang terbuka, saat tiada jalan yang terbuka, Tuhan bukakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang punya penglihatan ilahi itu mereka lihat Tuhan itu ada bersama mereka. Bahkan di saat mereka menghadapi lawan yang paling besar, musuh yang paling menakutkan pun, mereka lihat ada Tuhan di situ. Mereka lihat ada Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan dan kemenangan. Amin. Seperti yang Daud miliki, saudaraku. Dia punya penglihatan ilahi. Dia tidak takut menghadapi Goliat, sang raksasa dari Filistin. Dia melihat ada Tuhan lebih besar dari Goliat, dan ternyata hari itu Daud mengalami kemenangan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman ini untuk sebagai pendahuluan pengantar supaya kita memahami rahasia ini, cara agar kita tidak kehilangan penglihatan ilahi. Kita perlu jaga baik-baik, ya. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita di pagi ini dari Mazmur 146 ayat ke-8. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Amin. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Jadi sebelumnya dia buta, tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Lalu yang kedua yang Tuhan lakukan apa? Dia menegakkan orang-orang tertunduk. Oleh karena tekanan, himpitan, mereka dipermalukan, mereka tertunduk malu. Nah, Tuhan itu menegakkan mereka, orang-orang tertunduk ini. Lalu kemudian yang ketiga, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Selama engkau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami kasih-Nya Tuhan. Orang-orang yang melakukan hal yang benar, dia pasti dia tahu
Tuhan mengasihi dia. Meskipun suami tidak mengasihi, meskipun istri tidak mengasihi, meskipun anak tidak mengasihi, meskipun orang tua tidak mengasihi, meskipun menantu tidak mengasihi, meskipun cucu tidak mengasihi, meskipun orang tua, sahabat dekat, saudara sekandung tidak mengasihi, tapi Tuhan tetap mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang-orang benar. Nah, hari ini kita akan lihat cara agar tidak kehilangan penglihatan. Itu perlu kita jaga baik-baik supaya apa? Penglihatan ilahi ini jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, alias kita ini jadi buta, saudaraku ya. Saudara sang Tuhan, saatnya mata orang-orang buta akan melihat kembali. Karena apa? Karena Tuhan telah membukakan mata yang buta sehingga dia dapat melihat kembali, saudaraku. Jadi hari ini kita perlu minta supaya Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan mata kita. Mata apa yang dibuka? Mata roh kita yang dibuka, supaya kita bisa melihat ada sesuatu yang ajaib itu akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ya, kemarin saya menyampaikan, saudaraku, supaya jangan sampai kita ini tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, itu penghambat orang bisa melihat kemuliaan Allah, kemarin saya sudah sampaikan. Nah, untuk hal ini kita dapat baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 42 sampai 42, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang cara agar kita tidak kehilangan penglihatan ilahi. Saudara, mata itu penting, saudaraku. Orang kalau tidak punya mata, Bapak Ibu sekalian ya, itu dia akan mengalami kesulitan. Dia jalan harus dituntun ya. Dia harus dituntun, dia pakai tongkat untuk dia bisa mengetahui kira-kira ini jalannya apa di sini, apa di situ, saudaraku. Dan orang ini juga butuh orang lain untuk menuntun dia, saudaraku. Kenapa? Karena dia kehilangan penglihatan, dia tidak punya mata. Memang sekarang ini ada alat yang dari dulu sudah dikembangkan, yaitu ada huruf-huruf yang disebut apa, bright atau semacam itu ya, untuk membantu orang-orang tunanetra ini bisa membaca. Bahkan sekarang canggih, saudaraku. HP pun itu orang tunanetra, Pak, Bapak Ibu sekalian, dia bisa menggunakan HP itu saking canggihnya. Bukan cuma HP, tapi musik pun bisa mereka mainkan dengan begitu, saudara, luar biasa, indah sekali orang-orang buta, suatu. Memang mereka satu sisi mereka ini, saudara sama Tuhan, mereka punya kelemahan di situ, mata ya, tapi Tuhan kasih kelebihan-kelebihan yang lain. Itu kebanyakan mereka punya pendengarannya itu bisa peka sekali. Mereka sensitif sekali, mereka dengar. Jadi kadang-kadang mereka ini mengandalkan telinga, jadi mereka main. Nah, terkadang juga mereka juga bisa tahu ini si A, ini si B. Suatu hari ketika saya bertemu dengan seorang ibu ya, tunanetra, dalam sebuah acara saya khotbah di dalam sebuah kebaktian di Surabaya, acara Natal untuk orang-orang tunanetra ya, se-Jawa Timur. Dan ini orang dari Kediri, dia datang, lalu kemudian saya menghampiri dia, saya menyapa dia, saudaraku. Ternyata dia ingat, oh Pak John, dia bisa tahu itu suara saya, saudaraku. Meskipun dia tidak bisa melihat secara jasmani, tapi telinganya itu dia bisa tahu ini saya, Pak John gitu. Lalu puji Tuhan ya, saya bisa sempat bercerita dengan dia dan beberapa teman-teman tunanetra. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga ya, supaya penglihatan, terutama penglihatan ilahi ini jangan sampai kehilangan. Nah, kita akan lihat saudara kasih Tuhan, siapakah orang yang menjaga agar dia tidak kehilangan penglihatan ilahi ini, saudaraku ya, penglihatan cara pandang dari Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak apa, saudaraku, dia tidak merawat mata dan hatinya selalu diterangi oleh firman Tuhan. Orang kenapa bisa kehilangan penglihatan ilahi? Karena dia tidak merawat mata ini, mata rohnya, ya saudaraku, dan mata hatinya tidak selalu diterangi oleh firman Allah. Sehingga yang dia lihat itu gelap semua, saudaraku. Meskipun mata jasmani ini bisa melihat, tapi mata rohnya, mata hatinya itu buta. Dia kehilangan penglihatan ilahi. Kenapa itu? Kenapa? Karena dia tidak merawatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ibadah-ibadah seperti ini tanpa engkau dan saya sadari. Ini adalah Tuhan sedang melatih kita supaya kita merawat ya mata kita, penglihatan kita secara ilahi ini dengan apa? Dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu membuat mata bercahaya. Ya, kalau nanti saudara lihat di dalam kitab suci ada ayat
yang saya katakan tadi, firman itu membuat mata bercahaya. Jadi saudara yang matanya kabur, penglihatan ilahinya kabur, bisa menjadi kembali, bisa bercahaya, engkau bisa lihat dengan jelas. Yang dulu engkau lihat bahwa engkau dalam keadaan menderita, rasanya Tuhan tidak adil, rasanya Tuhan tidak baik, rasanya Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak mendengarkan doamu. Sekarang karena engkau dengar firman Tuhan, engkau diterangi oleh firman Allah, mata saudara diterangi, hati saudara diterangi, sehingga engkau akhirnya bisa melihat dengan baik. Jadi ini cara merawat. Tapi kalau orang tidak merawat mata rohaninya dan mata hatinya, saudara, dia akan kehilangan penglihatan ilahi. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 40. Yohanes 12 ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Nah, amin. Itu kenapa sampai orang kehilangan penglihatan ilahi itu, karena dia tidak merawatnya. Jadi saudaraku, orang-orang Kristen seperti kita-kita ini, yang setiap hari kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk melatih kita supaya kita merawat, ya saudaraku, penglihatan kita, mata kita dirawat, kemudian apalagi hati kita dirawat, saudaraku, dirawat semua dengan firman Tuhan. Jadi firman ini mendandani kita, saudaraku, membersihkan kita, menyucikan kita, mentahirkan kita, membersihkan kita, saudaraku, supaya akhirnya mata yang kabur itu dibersihkan, sehingga kita bisa lihat, oh Tuhan itu jelas, Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, Dia luar biasa. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus khawatir? Kenapa aku harus bimbang? Kenapa aku harus kehilangan pengharapan? Tidak perlu. Ya, itu beda. Kalau orang punya penglihatan ilahi dengan yang tidak, itu pasti cara pandang beda dan kata-katanya juga beda, ya. Perilakunya beda, saudara. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu tidak samar-samar. Dia lihat sesuatu itu jelas sekali. Nah, itu luar biasa. Suatu hari ketika pada zaman Nabi Elisa, pada saat hambanya, bujangnya ini, asistennya ini melihat ada pasukan musuh datang, saudaraku, begitu banyak sekali. Dan dia bilang kepada Elisa, Tuhan, kita akan mati karena musuh begitu banyak datang menyerang kita, saudaraku. Dan Elisa berdoa untuk bujangnya ini, hambanya ini, ya, asistennya ini. Dia bilang, Tuhan, bukakan mata bujangku ini. Dan ketika Tuhan bukakan mata bujangnya itu, dia melihat ternyata tentara pasukan Allah itu lebih banyak yang datang melebihi pasukan musuh yang dia lihat dengan mata jasmani. Nah, terkadang kita begitu, saudara. Dan terkadang kita lihat persoalan kita, masalah kita, beban berat kita, melihat banyak penderitaan, hal-hal yang terjadi sedang buruk, sedang kita alami dan rasanya membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita takut dan putus asa. Tapi ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, mata hati kita melihat sesuatu, oh ada Tuhan. Jadi itu cara pandang sudah beda, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudara, cara untuk kita bisa menjaga supaya jangan sampai kita kehilangan, ya, penglihatan ilahi, saudaraku. Orang bisa kehilangan penglihatan ilahi itu kenapa, saudara? Yang kedua, itu karena dia tidak mau, ya, ini dia. Ini tidak mau poni firman, ya, firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat Yesaya 12 ayat 1. Ya, Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Amin. Amin. Tentang dia ini adalah Tuhan. Ia ini adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Saudara perhatikan, hal ini dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini termasuk golongan nabi-nabi besar, ya. Nabi-nabi besar di Alkitab Perjanjian Lama itu ada Yesaya, Yeremia, Yehezkel, ya saudara, itu nabi-nabi besar, saudaraku. Seperti Elia. Lalu ada kelompok nabi-nabi kecil seperti Obadja, Amos, ya, Yoel, itu nabi-nabi kecil, saudaraku. Jadi nabi itu dia, saudara, disebut pada zaman dulu adalah seorang pelihat. Jadi tanpa orang mengatakan masalahnya, dia sudah lihat. Jadi nabi ini kalau bahasa sekarang, ya, dalam dunia pewayangan itu apa sih, dalam bahasa Jawa itu bisa menerawang, saudaraku. Jadi terkadang orang datang sebelum dia ceritakan masalah, Nabi sudah lihat, oh kamu tuh begini, begini, begini. Dan dia katakan tuh langsung, orang, iya ya, sesuai, ya. Saudara kasih Tuhan. Jadi orang kehilangan
penglihatan ilahi itu kenapa? Karena dia tidak mau meresponi. Ya, saudaraku, dia tidak mau meresponi apa? Firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Makanya gini, Anda lihat dalam sebuah kebaktian, cara respon seseorang saat firman disampaikan itu menentukan apa yang dia dapatkan. Kalau orang itu responnya biasa-biasa, responnya itu bahkan tidak ada respon sama sekali, saudaraku, dia dingin, rasanya dia itu tidak percaya. Tadi malam saya sampaikan juga, maka itu tidak akan terjadi sesuatu yang diharapkan, mujizat pun tidak akan terjadi. Makanya cara meresponi firman Tuhan ini, yang dikatakan oleh Nabi ini, penting kita sudah melakukan dalam doa-doa profetik kita, ya saudaraku. Ketika teman kita menaikkan doa profetik dan kita semua meresponi dengan berkata, I receive. I receive artinya aku terima. Atau saudara bisa berkata, amin, I receive. Jadi respon kita ini menentukan apa yang kita dapatkan. Ini bukan overacting, tidak, tapi ini merupakan sebuah ekspresi dari iman, saudaraku. Antusias kita, gairah kita kepada Tuhan inilah yang membuat Tuhan itu cepat mencurahkan kuasanya. Saudara masih ingat ada seorang wanita yang sakit pada 12 tahun di dalam Injil Markus pasal 5. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus dan dia tidak tinggal diam di tempat. Dia melangkah, dia maju, dia bergerak, saudaraku. Dia move on, OTW, menghampiri Yesus. Dan dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus sedang berkata-kata, dia sedang berbicara, dia sedang menyampaikan firman. Dan wanita ini berkata, yes, I receive, aku terima. Dan wow, ketika dia berhasil menjamah ujung jumbanya Yesus, ada tenaga, ada aliran kuasa Tuhan. Ada mujizat yang mengalir dari Yesus yang menjadi sumber mujizat itu mengalir kepada wanita ini. Dan wanita ini disembuhkan Tuhan. Berapa banyak saudara mau hari ini engkau mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, lambaikan tangan. Nah, itu penting, responmu itu sangat menentukan apa yang engkau dapatkan. Nah, kenapa orang itu sampai kehilangan penglihatan ilahi? Karena dia tidak mau meresponi firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, orang seperti ini, saudaraku, bagaimana Tuhan mau bertindak? Tuhan mau menyembuhkan dia sementara dia sendiri, saudara, menutup hatinya. Dia sendiri tidak meresponi, dia sendiri tidak yakin, tidak percaya. Nah, kebanyakan ini yang dialami oleh orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, saudara-saudara, orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang yang saudara kasih Tuhan, dia memakai logika. Kadang-kadang logika ini membuat seseorang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak butuh logika, kita butuh logika. Tapi logika kita ini perlu kita minta Tuhan kuduskan. Supaya apa? Jangan logika kita yang terlalu saudara mendominasi ya kehidupan kita. Itu perlu ada keseimbangan antara iman dan logika, saudara. Tapi di atas segalanya, Alkitab berkata orang yang benar akan hidup oleh iman, ya, bukan hidup oleh karena logika. Logika itu adalah bicara tentang bagaimana cara kita bisa mengatur segala sesuatu. Tapi untuk bisa mendapatkan sesuatu itu adalah iman, ya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bagaimana? Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua yang bersungguh-sungguh mencari Dia waktu pagi Indonesia dan waktu Jerman, saudaraku, Pak Bro dan Bro Salin di sana yang mencari Tuhan, baik di Jerman, di Indonesia, dimanapun engkau berada, di luar negeri, di negara manapun engkau berada, engkau bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Wow, Alkitab bilang apa? Allah memberi upah. Ada upah, saudaraku. Jadi saya selalu katakan, saudaraku, tidak ada kesetiaan saudara kepada Tuhan yang mengkhianati hasilnya. Hasilnya selalu happy ending, berakhir dengan sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Tetapi kalau orang tidak
anak domba. Oke, kembali lagi kita bertemu Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Meskipun signal kurang stabil, tapi puji Tuhan, Yesus tetap stabil dari dulu. Amin. Alkitab berkata dia tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Nah, terkadang manusia itu suka berubah, saudaraku. Sebentar haleluya, sebentar haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Yang ketiga, saudaraku. Ya, yang ketiga, ini dia. Kenapa orang sampai kehilangan suatu penglihatan ilahi? Kenapa itu suatu? Karena dia tidak mengakui, ya, dia tidak mengakui bahwa banyak juga dari pemimpin yang ada pada waktu itu yang percaya kepada Yesus. Jadi mereka ini jadi buta karena mereka tidak melihat bahwa banyak pemimpin mereka sudah menjadi percaya pada Yesus. Ya, kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 42. Silakan Bu Rosalin. Oh, oh ya, silakan. Ya. Saya lupa. Maaf Oke. Pak John. Ya. Yohanes 12 ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Amin. Amin. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, ini yang Alkitab katakan, saudaraku. Dalam Injil Yohanes ini, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau orang sampai tidak mengakui bahwa banyak pemimpin-pemimpin agama yang percaya kepada Yesus, ini membuat orang itu jadi buta, artinya dia kehilangan penglihatan ilahi. Dia lupa bahwa orang-orang yang akan dipakai Tuhan sebagai seorang pemimpin untuk bisa memimpin banyak orang pada kebenaran, ini Tuhan sedang bangkitkan mereka, saudaraku. Dan saya yakin ini terjadi di semua kalangan agama, saudaraku, ya. Banyak pemimpin-pemimpin agama mereka, terutama saudara sepupu kita ini, sosok kasih Tuhan, banyak dari pemimpin-pemimpin mereka yang sudah mulai percaya Yesus, yang dulunya mereka getol mengajarkan jalan-jalan ya iman mereka kepada umatnya, sekarang Tuhan menjamah mereka, ya, seperti Rasul Paulus, ya, dia juga seorang pemimpin yang hebat pada waktu itu. Tuhan selamatkan hidupnya, saudaraku, ya. Yang lalu kita bahas ada seorang imam besar yang namanya Kayafas. Tuhan pakai dia juga untuk dia menegur saudara orang-orang teman-teman sejawatnya, saudaraku. Dan dia bernubuat salah satu tentang kematian Yesus, ya. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya yakin satu hari kita berdoa supaya pelayanan kita ini akan menjangkau pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin sebuah instansi lembaga, pemimpin-pemimpin bahkan juga sebuah daerah atau wilayah. Saudaraku, tidak ada yang mustahil. Nah, saya di dalam doa saya, Bapak Ibu sekalian, saya selalu pegang akan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, kalau engkau baca, kita selalu doa malamnya. Dalam doa profetik itu kami selalu deklarasikan iman, deklarasikan doa profetik. Saudara-saudara, Alkitab berkata begini, raja-raja akan menjadi pelayan-pelayanmu. Dan para permaisuri mereka itu akan menjadi inang pengasuhmu. Bahkan Alkitab berkata juga orang-orang kaya di antara rakyat mereka akan datang mengambil muka kepadamu. Nah, saya tidak mau kehilangan penglihatan ilahi. Saya lihat ini menjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan sebuah tanda dan tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau sudah baca di dalam kitab Amsal, Alkitab berkata di hadapan raja-raja, dia akan berdiri, engkau akan berdiri dan bukan di hadapan orang-orang hina. Nah, saya percaya bagaimana hal itu bisa terjadi. Tuhan memberikan sebuah resep, Tuhan memberikan sebuah metode ilahi, saudaraku. Kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita hal yang besar. Dan saya sedang mempersiapkan ini, Bapak Ibu sekalian. Saya sedang mempersiapkan ini satu hari, Bapak Ibu. Percayalah, satu hari orang-orang yang saya sebutkan itu
pemimpin-pemimpin, baik mereka pemimpin sebuah instansi tertentu atau semua mereka pemimpin sebuah lembaga pemerintahan, suatu hari mereka akan datang mencari firman Tuhan. Kenapa? Menjelang kedatangan Tuhan kembali, orang akan punya rasa lapar dan haus akan firman. Mereka ingin mencari firman-firman yang bisa meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memotivasi mereka. Mereka sudah bosan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat tentang materi, bersifat tentang hal yang bendawi, keuangan. Mereka sudah punya semua, mereka punya kedudukan, tapi hati mereka kosong, jiwa mereka kosong. Mereka ingin mencari sesuatu yang bisa menyegarkan jiwa mereka, roh mereka. Dan itulah mereka temukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Firman Tuhan, saudaraku. Nah, saya percaya juga para ratu, bukan cuma raja, tapi ratu-ratu pun akan datang ya. Seperti Ratu Sheba datang dari saudaraku, dari negaranya, saudara. Dia dari Afrika, dia datang ke Yerusalem, dia ingin mendengarkan hikmat yang ada pada Salomo. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin ini, saudaraku. Percayalah. Kalau saudara percaya, saya punya kekuatan roh di sini. Saya ingin ajak saudara arahkan tangan di depan layar monitor. Kita semua yang hari ini punya penglihatan ilahi, arahkan tangan di depan layar monitor. Sekarang kita buat satu tindakan profetik. Mari, di dalam nama Yesus, kami berkata, raja-raja, para ratu-ratu, para pangeran, permaisuri, para sultan, para kepala-kepala daerah, kepala-kepala wilayah, kepala-kepala negara. Suatu hari mereka akan berkumpul dan mereka akan berkata, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan tentang siapa Yesus itu. Dan kami sudah siap engkau pakai Tuhan menjadi Allah Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Ini dari Tuhan yang akan menyatakan itu. Katakan amin. Amin, saudaraku. Wow. Saudaraku, kalau orang-orang tidak punya penglihatan ilahi, dibilang, masa sih? Mustahil. Masa sih? Nggak mungkin. Itu orang yang tidak punya penglihatan ilahi. Tapi kalau orang punya penglihatan ilahi, ini pasti terjadi, saudaraku. Raja-raja mereka akan datang, saudaraku. Dan saya sudah persiapkan diri saya untuk hal itu. Ya, saya yakin, saudaraku, asal kita setia saja melakukan. Alkitab berkata suatu hari ada 10 orang mereka akan datang kepada salah seorang Yahudi. Mereka akan pegang puncak jubahnya dan berkata, kami mau pergi bersama-sama dengan engkau. Karena orang Yahudi biasa mereka pergi beribadah. Dan mereka melihat, karena mereka bilang apa? Karena kami melihat Tuhan Allahmu menyertai engkau. Suatu hari, saudaraku, ada orang-orang tidak pernah engkau menyangka, tidak pernah engkau duga. Orang-orang di sekitarmu, mereka akan berkata begini kepadamu. Aku melihat di dalam diri kamu itu ada sesuatu yang luar biasa. Hatimu damai sekali. Aku lihat ada sesuatu yang beda sekali. Aku mau tahu apa rahasianya. Nah, tugasmu sekarang, sampaikan Yesus adalah Raja Damai yang memberi engkau damai sejahtera. Ceritakan kisah hidup setelah berjumpa dengan Yesus dan orang ini akan dijamah Tuhan. Suatu hari ketika saya dalam perjalanan, saudaraku, dari Kediri pergi ke Jawa Tengah di Jogja. Dalam perjalanan dengan kendaraan bus umum, saudaraku. Saya naik bus dan di sebelah saya ada duduk seorang pengusaha muda. Saya ambil satu buku kecil, saya suka bawa buku, saya baca-baca di atas buku itu. Buku itu bagus sekali, berkata dengan judul apa? Badai Pasti Berlalu. So, pada waktu dia lihat judul buku itu, selaku dia mulai tersenyum saat dia melihat saya dan kami bangun komunikasi. Dan selaku saya bercerita banyak hal dan dia tahu. Akhirnya dia bilang, Bapak ini pendeta ya? Iya. Dia bilang, Pak, Bapak boleh doakan saya enggak? Pada waktu kami turun, saya ke toilet dan ada banyak orang situ, dia juga ke toilet mungkin karena mau buang air kecil, saya juga demikian. Dan saya ganti baju karena saya mau pakai baju yang lain supaya mau bertemu dengan sebuah lembaga di situ. Dan dia berkata, Pak, bolehkah Bapak doakan saya? Pada saat saya doakan dia, tiba-tiba Roh Kudus jamah dia nangis di situ, saudaraku. Gak peduli orang banyak, dia nangis, saudaraku. Dan dia berkata, Pak, kalau nanti saya dalam masalah, saya hubungi Bapak sewaktu-waktu bisa? Oke, bisa. Kapan saja, anytime, silakan, saudaraku. Saya ingat juga ketika saya menghadiri sebuah acara pesta perkawinan, karena saya diundang ya di sebuah hotel di Surabaya, saudaraku. Dan pada waktu itu, ini temannya Bu Joyce, mungkin masih ingat Bu Joyce. Bu Joyce pernah bawa dia ikut kebaktian CLCC, dan dia kenal saya di situ. Pada waktu saya ke toilet, saya lagi mau cuci tangan ya, saudaraku, dan pas dia ada di situ bersama temannya juga, dia berkata, ini pendeta John ya? Saya bilang, iya. Kau tahu? Ya, saya pernah ikut kebaktian Bapak di Pondok Chandra. Oh ya?
Terus dia bilang, Pak, bisakah Bapak doakan kami di sini? Wow, pada saat doakan dia, tiba-tiba dia rasakan aliran Roh Kudus menjamah dia, saudaraku. Aduh, Pak, saya rasakan hadirat Tuhan di sini. Padahal itu di toilet, saudaraku, ya. Itu luar biasa, saudaraku. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, saudaraku, pada waktu saya pulang dari Surabaya setelah pelayanan mau ke Kediri naik bus. Nah, di sebelah kursi saya yang kosong ini duduk seorang wanita muda. Dia bersama dengan orang tuanya, ayah ibunya di belakang, dan adiknya. Dan pada waktu kami berkenalan, akhirnya dia cerita masalahnya. Dan saya dengarkan, lalu kemudian saya mulai berbicara. Terus, dia akhirnya tanya, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang, iya. Kok tahu? Iya, dari saya lihat cara Bapak, sikap Bapak, cara berbicara, saya tahu ini bukan orang biasa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Saya injili dia, saudaraku. Dan dia seorang yang mengalami kekecewaan. Ya, saudara-saudaraku, dia seorang latar belakang Muslim yang saudaraku suaminya dari daerah mayoritas Kristen Sulawesi, saudaraku, tapi tidak menjadi berkat bagi istrinya. Dia kecewa sekali. Suaminya yang tadinya ajak dia pergi ke gereja, malah suaminya tidak aktif. Dia malah yang aktif bahkan dalam pelayanan. Nah, pada waktu saya sampaikan itu, saudaraku, Tuhan jamah hatinya. Dia berkata, Bapak, bisakah Bapak doakan saya? Saya bilang, oke, saya doakan dia. Itu dalam perjalanan di bus, saudaraku. Waktu didoakan, saya kasih Tuhan, dan saat itu Tuhan menjamah hatinya. Dan dia bilang, nanti kalau saya ini perlu untuk doa, Bapak bisa doakan saya ya? Oke, saya siap. Saudara, itulah. Jadi kita percaya, saudara. Dari hal-hal ini saya percaya Tuhan akan bawa ya. Nah, satu lagi kesaksian saya nih. Suatu hari saya diundang pelayanan di Momere, saudaraku. Di Momere, saya kasih Tuhan, saya tahu Tuhan kerjakan sesuatu di situ. Dan saya tinggal di sebuah hotel. Teman saya ini yang undang saya, dia kasih saya tinggal di hotel, dan puji Tuhan, dia datang dengan temannya jemput saya di hotel dan bawa saya pergi ke rumah bupati. Di sana saya mendoakan seorang bupati, ini Katolik ya, di Momere. Itu keluarga bupati, dia sudah kumpul dengan dia punya kolega-kolega pengusaha-pengusaha, sudah kumpul di situ. Dan pada waktu itu sebelum kami makan, saudaraku, saya sedang berbicara, ini orang Katolik, jadi saya nyanyikan lagu yang gampang-gampang saja, ya. Kami memuji kebesaran-Mu, glory, glory, haleluya, saudaraku. Pada waktu pujian itu dinaikkan, tiba-tiba Roh Kudus datang dan Roh Kudus menjamah mereka, saudaraku. Saya mulai mendoakan teman-teman bupati, lalu doakan bupati dan istrinya. Tuhan jamah mereka, hari itu lawatan Tuhan luar biasa, saudaraku. Itu ada seorang kepala rumah sakit, saudara, istrinya datang pada Tuhan jamah dia, saudara. Tiba-tiba digeblak di situ, beberapa yang geblak mereka jatuh, dan mereka, wow, Pak, kami baru merasakan hal seperti ini. Bahkan bupati ini dia punya teman tuh dukun yang terkenal di sana, saudaraku. Ini paranormal, saudaraku. Jadi dia tahu apa yang engkau dan saya lakukan. Saudara sedang berpikir apa, saudara sedang apa, dia tahu, saudaraku. Meskipun tempatnya itu tidak sama, berbeda. Saudara, satu hari ketika saya mau pulang, saudaraku, mau pulang kembali ke Surabaya, dia datang bersama dengan saudara-saudaranya nemui saya di hotel itu, dan pada waktu dia minta didoakan, saudaraku, dia lepas semua benda-benda yang dia pakai itu, saudaraku, dan Tuhan lawat dia, tiba-tiba digeblak di situ, sampai teman yang undang saya di Momere dia kaget, kok dukun kok bisa geblak juga, saudaraku. Dan memang itu kuasa Tuhan, saudaraku, ya. Memang sebelum dia datang itu banyak penghambat sekali. Ada saja halangan. Ban sepeda motornya gembos lah, apalah. Jadi memang setan tidak mau dia datang jumpai saya di hotel. Tapi waktu dia niat sekali. Akhirnya ketemu di hotel dan saya doakan dia, beberapa orang di situ. Sebelum dia datang, dukun ini datang satu. Itu polisi dengan pengacara datang juga, mereka minta didoakan. Dan Tuhan jamah mereka suatu. Saya bersyukur, saya tahu tidak ada doa yang sia-sia. Makanya tadi kenapa saya suruh saudara kita membuat sebuah doa profetik, karena itu akan terjadi suatu. Dan saya sudah siap untuk hal ini, ya. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya dia menjaga penglihatan ilahi supaya tidak hilang, selaku dia berbalik pada Yesus yang menyembuhkan dia. Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 40. Ya, Yohanes 12 ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati,
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang menjaga penglihatan ilahi supaya tidak kehilangan penglihatan ilahi, mereka ini akan disembuhkan. Tapi yang tidak menjaga tidak akan bisa disembuhkan, ya. Makanya kita penting, cara pandang kita ini harus penting. Kita lihat Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita, baru kita bisa alami mujizat Tuhan. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia telah melihat akan kemuliaan Allah itu. Jadi kemuliaan Allah itu dia akan lihat nyata sekali. Kemarin saya bicara bagaimana supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, yaitu percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, kita lihat Yohanes 12 ayat 41. Ya, Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Amin. Amin. Karena ia telah melihat kemuliaannya, itu yang besar, yaitu Tuhan, ya. Ia ini adalah Yesaya. Yesaya telah melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Jadi saudara kasih Tuhan, kita semua ini akan melihat kemuliaan Allah. Asal engkau percaya, ya. Tadi malam Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang tidak melihat kemuliaan Allah, yaitu orang tidak percaya, ya. Yang terakhir, saudaraku, ini yang ketiga. Kita lihat bahwa bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu tidak takut meskipun dia dikucilkan oleh lawannya. Mari kita lihat, ya, di dalam Yohanes 12 ayat 42. Ya, Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Amin. Nah, ini pemimpin-pemimpinnya mereka takut kepada orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi punya power, saudaraku, ya, power people. Mereka punya pengaruh begitu luar biasa. Jadi orang-orang ini takut dikucilkan. Nah, kita semua, Bapak Ibu, kita tidak akan takut, ya, kalau kita menjaga penglihatan ilahi ini, saudaraku. Sehingga kita tidak takut dikucilkan oleh lawan-lawan apapun. Jadi, saudara, jangan takut, saudaraku. Tuhan yang akan bela kita sekalian. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa sekali lagi. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan pada pagi hari ini, yang hadir semua di gereja CLCC. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami taman di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firman, Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu mengerjakan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan yang lembut, dan membimbing, membangkitkan harapan dan kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir di tengah-tengah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Bu Joyce Putirai untuk doa yang sudah dinaikkan dari Sidoarjo. Tuhan berkati, ya. Oke. Baik, ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang taburkan pagi ini melalui kita semuanya yang disampaikan oleh Pastor John Sarbunan. Kita melalui firman kita pagi hari ini, Tuhan memberikan cara agar tidak kehilangan penglihatan ilahi, yaitu kita harus merawat, supaya kita bisa melihat ini, merawat mata kita, hati kita, supaya diterangi terus oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, tetap mau meresponi, jangan sampai kita tidak merespon, tetapi kita harus tetap meresponi akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mau mengakui
bahwa di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus sajalah kita tetap hidup kita tetap selalu mau dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor John Sarbunan buat firman Tuhan Praise the Lord. buat kita pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mau mempraktekkan di dalam kehidupan hari-hari kita agar kita bisa menerima tidak kehilangan penglihatan ilahi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pastor John, dan juga terima kasih kepada Omar Rosalin yang sudah membacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin sama Opa Bruri yang ada di Jerman, juga kepada Ibu Lea Siwalete yang tadi sudah mendoakan buat peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Lea Siwalete, demikian juga kepada Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati buat doanya buat penutup firman Tuhan. Kita akan memasuki selanjutnya yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Bapak Jonathan Ponidi. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa profetik pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Yes. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa Yes. lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Amin. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Amin. Kembali kepada host kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih pada Bapak Jonathan Ponidi yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Amin. Amin. Dan kita masuki acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja JLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bururi T. Koalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Opa. Ya, terima kasih Bapak Lukas kesempatan diberikan pada saya. Salam, selamat pagi semuanya.
Amin. Selamat malam Pak Bruri. Ya. Sekarang kita masuk di dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol. Subscribe, jalankan atau bunyikan lonceng notifikasinya. Komen dan share ke lain. Amin. Selanjutnya, special happy birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus, dan bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 29 bulan 7 2023 Bapak Bruri Koalu dan Rosalind Suma, Germany, hari pernikahan ke-57 tahun. Amin. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan dengan jelas oleh Bapak Bruri di Kuala dari Jerman. Terima kasih untuk pelayanan Pak Bruri dan Bu Rosalin. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih, Pak Amin. John. Sama-sama. Amin. Ya, terima kasih Pak Bruri yang sudah membacakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Pak Bruri bersama Omar Rosalin yang ada di Jerman. Semangat Amin. Amin. keluarga besar di Jerman. Ya. Amin. Haleluya. Bagus, terima kasih. Ya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu doa berkat. Sebelum doa berkat, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan atau beban berat dapat menulis melalui chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Demikian
Bapak Ibu sekalian, dan saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang ada di Jerman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Weli yang ada di Papua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Ibu Lea Siwalete, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Galaxy Tab A8, juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Galaxy Tab A8. Bu Lea, sehat selalu, semangat. Haleluya. Kepada Ibu Sinta, terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Kepada adik James, adik Johan, adik Cindy, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih kepada Pastor John Sabrunan yang begitu setia memberkati kita melalui ibadah Gereja Selsusi, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Tuhan Yesus terus memberikan umur panjang sehat. Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan, agar firman yang dibagikan pada Pastor John ditaburkan juga kepada kita semua jemaat yang hadir pada ibadah pagi maupun ibadah malam. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sebagai host juga mohon maaf kiranya ada kata-kata yang salah. Tolong dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna untuk berkata-kata atau ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pastor John Sabunan untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir dan juga berdoa untuk nanti pagi yang dimana Pastor John bersama tim akan pelayanan berangkat ke Bangkalan. Kita tetap jemaat-jemaat yang ada yang tidak ikut, kita tetap mendoakan Pastor John sama tim pelayanan. Saya persilakan Pastor John. Praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Lukas, host kita yang luar biasa. Tuhan sudah pakai ya pagi ini dengan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu dalam doa dan percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yes, untuk semua pria yang hadir pagi ini, dari Pak Bruri, Pak Lukas, Pak Jonathan Ponedi, juga hambamu. Seorang pria, ada pengurapan Roh Kudus di atas kepalanya. Ada wibawa ilahi di atas kepalanya. Ada berkat Tuhan di atas kepala seorang pria yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini ingat baik-baik berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati semua pria yang hadir pagi ini. Dan terkhusus buat orang tua terkasih kami, Pak Rudi dan Rosalin. Mereka akan merayakan, ya Tuhan, hari ulang tahun pernikahannya yang ke-57 tahun di bulan ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Mereka dapat melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu dan cucunya di Jerman. Rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan sertai, pertimbangkan, lancarkan, mudahkan jalannya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupi segala keperluan kebutuhan Pak Rudi Rosalin. Dalam nama Yesus, biar mereka berbahagia bersama dengan semua anak mantu cucunya. Tuhan juga menyembuhkan Bu Rosalin pagi ini. Engkau terima aliran kuasa Tuhan, sembuhkan kau, sembuhkan Pak Bruri, sembuhkan Bu Weli Kubun, sembuhkan Bu Joyce, sembuhkan Bu Lea, sembuhkan Bu Sinta, sembuhkan juga, oh Tuhan, Pak Jonathan Ponedi, sembuhkan juga Ibu Magdalena, sembuhkan juga Pak Lukas, sembuhkan juga Galaxy Tab A8, sembuhkan juga anak-anak kami kalau kesehatan mereka terganggu, baik Johan, Cindy, James, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan pakai dan urapi, baik Pak Lukas, baik itu juga Ibu Rosalin, baik juga Pak Jonathan Ponidi, di dalam nama Yesus. Pak Bruri, Tuhan pakai dalam nama Yesus lebih lagi. Aku berkata hari ini, ketika kau melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan membukakan jalan bagimu dalam nama Yesus. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan persoalanmu.
Bagian Tuhan adalah membukakan pintu-pintu bagimu yang tertutup dibuka kembali. Dalam nama Yesus, aku berkata semua yang hadir pagi ini, tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari mujizat dan berkat Tuhan. Oh Tuhan, berkati para wanita yang hebat luar biasa, baik itu Ibu Rosalin, Ibu Weli Hukumun, Ibu Joyce Putirai, Ibu Lea Siwalete, Ibu Sinta, Ibu Magdalena, semua yang hadir pemilik Galaxy Tab A8. Kalian akan menjadi wanita-wanita Allah, wanita-wanita hebat dalam nama Yesus. Kalian akan diurapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tahu hati kalian sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Kalian banyak berdoa, menjerit. Kalian sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga, bisa melayani dalam nama Yesus. Tuhan akan melipat gandakan berkatnya di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini juga suami istri yang hadir pagi ini, pria dan wanita, semua diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang dilalui, tidak ada satupun yang dilewati. Semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini, Tuhan memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Percaya hari ini sesuatu yang ajaib sedang datang menghampiri engkau. Mujizat kesembuhan, berkat kuasa kemenangan, pertolongan sedang terjadi di hidupmu. Lihat hari ini, kuasa Tuhan sudah bekerja dan sudah menolong engkau, anak mantu cucumu semua diberkati Tuhan. Bahkan pasanganmu, istrimu, suamimu sudah diberkati Tuhan. Apa yang kau doakan di hari-hari ini, Tuhan sedang menjawab. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia menjawab doamu. Dan dia memberi engkau pertolongan. Jangan ada yang susah hatinya, jangan ada yang sedih, jangan ada yang khawatir. Tetap percaya, mujizat pasti terjadi. Bapak, saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mendoakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong mereka, baik Pak Yanto, baik juga Pak Darmawan Lim. Oh Tuhan, baik juga Ibu Ongkyo Kim, mereka yang terganggu kesehatannya. Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit pagi ini, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih, sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan Ibu Desi, sembuhkan Tuhan. Siapapun yang sakit hari ini, aku terima kesembuhan. Mari teman-teman sekalian, kita berdoa bersama-sama akan mengakhiri kebaktian pagi ini. Tuhan memberkati semua yang hadir pagi ini. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah doa-doamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah juga keuanganmu, kesehatan tubuhmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah studi mereka, pekerjaan karir mereka. Diberkatilah juga segala sesuatu yang engkau lakukan. Apa yang kau tabur, aku berdoa pagi ini, engkau diberkati Tuhan. Engkau menabur dengan kesetiaan, menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Engkau menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang, memberi engkau hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Aku percaya Tuhan sudah berkati Pak Lukas, Tuhan sudah memberkati pemilik Galaxy Tab A8, Tuhan sudah memberkati Pak Bruri Rosalin, Tuhan sudah memberkati Ibu Joyce Putirai, Pak Jonathan Purnidi, Ibu Magdalena, Tuhan sudah memberkati Ibu Lea Siwalete, Tuhan sudah memberkati Ibu Weli Hukumun, Tuhan sudah memberkati kami hamba-Mu bersama istri dan anak-anak kami dalam nama yang sudah diberkati Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama mengasihi Tuhan. Kita katakan amin, amin, amin Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman semua di Indonesia. Terima kasih Bapak Ya, Selamat pagi. sama-sama. Selamat malam Pak Bruri Rosalin, selamat Kasih, istirahat Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ibu Joyce, Terima kasih Bu Joyce. Bu Joyce, Pak Yonatan, Magdalena, Selamat Bu pagi. Lea, Terima kasih Galaxy Bu Tab. Weli, Berkati Galaxy Tab Bu A8, Sinta, Pak Lukas, Sinta, Bu Galaxy. Jonathan ya, Shalom. Pak Jonathan. Ya, salam semuanya. Tuhan Magdalena, berkati. selamat istirahat Opa Bruri, Oma Rosalin, Ya, ya Pak Terima Lukas, kasih. terima keluarga di kasih. Jerman Tuhan semuanya. Amin. Semangat. Amin. Shalom. Semangat Selamat semua ya. jalan. Salam. Ayo, God bless you all. Sampai di Madura. Salam, Ya, hati-hati di Tuhan jalan. berkati. mohon dukungan doa ya. Dukung kami dalam doa ya. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama Pak Lukas, salam buat teman Nana. Ya. Yuk, Ya, hati-hati. buat Kesia ya, salam buat semuanya ya.
Pastor. Berkati. Shalom. Good case ya, Om Anan. God bless you all. Ya, God bless you all. Dapat Amin. like ya. God bless you all. Oke, terberkati. Yes. Salam buat Pak Umar, Bu Joyce. Ya. Hampir Amin. di Jinjai nanti makan bebek. Ya, nanti kalau Pak Bro ini sampai Rosalin datang ya. Ya, Nanti datang kita terjemahan rame-rame ya. ke sana. Oke. Ya. Ke Madura. Ke Madura. Ya. Ke negaranya Pananang. Oke. Oke, itu berkati. Selamat malam. Ya, Selamat hati-hati istirahat. di jalan. Danke, Bel. Bye. Bye-bye. Danke, Bel. Bye. Bye-bye.